Pronoun atau kata ganti dalam bahasa Inggris yang wajib kita ketahui untuk memperlancar belajar bahasa Inggris kita. Kita lihat ada 6 kata ganti yang sifatnya wajib untuk kita ketahui. Yang pertama ada saya, kemudian kamu, dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan, kami, dan mereka. Keenam kata ganti ini ketika ditranslate ke bahasa Inggris, ini bisa berbeda-beda tergantung posisinya dalam kalimat. Contoh nomor 1, untuk saya itu bahasa Inggrisnya bisa I, me, atau my. Ini tergantung dari posisi saya dalam kalimat yang kita gunakan. Ketika posisi saya dalam kalimat adalah sebagai subjek, maka yang digunakan atau ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris itu menjadi I. Tapi ketika posisi dalam kalimatnya adalah sebagai objek, maka yang digunakan adalah me. Begitu juga kalau misalkan posisi saya dalam kalimat adalah menyatakan kepunyaan, maka yang digunakan adalah my. Jadi untuk saya, ini bahasa Inggrisnya bisa beda-beda tergantung posisinya dalam kalimat. Begitu juga dengan kata ganti yang lain. Nah, untuk lebih memahami tentang penggunaan kata ganti dalam kalimat, kita akan lihat contoh berikut ini. Yang pertama, kata ganti saya. Contohnya, saya suka bermain sepak bola. Ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris, maka menjadi I like playing football. Oh, ini football, L-nya harusnya 2 ya, mohon maaf. Nah, kenapa saya menjadi I dalam bahasa Inggris dalam kalimat ini? Karena posisi saya dalam kalimat pertama adalah sebagai subjek. Nah, posisi subjek dalam kalimat itu biasanya berada di awal kalimat. Nah, jadi ketika ada kata saya berada di awal kalimat, maka bahasa Inggris yang digunakan adalah I. Contoh yang kedua, ayah memberi saya uang. Ketika kita translate menjadi father give me money. Nah, kita lihat posisi saya dalam kalimat kedua ini tidak berada di awal, tapi ada di bagian akhir ya. Nah, kita lihat dalam kalimat yang kedua, ayah memberi saya uang. Posisi saya di sini bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek. Yang menjadi subjek dalam kalimat kedua adalah ayah. Nah, sedangkan saya ini posisinya adalah sebagai objek. Jadi, ketika ditranslate ke dalam bahasa Inggris, yang digunakan adalah me, bukan I ya. Jadi kalimatnya father give me money. Ayah memberi saya uang. Artinya sama-sama saya, tapi penggunaan dalam bahasa Inggris berbeda tergantung posisinya dalam kalimat. Untuk contoh yang ketiga, kucing saya sangat lucu. Ketika ditranslate ke dalam bahasa Inggris menjadi my cat is very cute. Kucing saya, kucing bahasa Inggrisnya cat. Saya karena di sini menyatakan kepunyaan, kucing punya saya, maka yang digunakan adalah my. Jadi kata ganti yang digunakan adalah my. My cat, bukan I cat atau me cat, tapi my cat karena di sini menyatakan kepunyaan. Nah, kemudian untuk menyatakan kepunyaan ini biasanya
kata ganti dulu baru benda ya. Di sini my dulu baru cat. Walaupun dalam bahasa Indonesianya kucing saya, tetapi ketika ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu tidak menjadi cat my, tapi my cat. Dibalik ya, untuk kepunyaan. Itu yang disimpan di awal adalah kata kepunyaannya dulu, baru benda yang dipunyai. Nah, itu jadi kata ganti saya ketika ditranslate menjadi bahasa Inggris bisa I, bisa me, atau my. Itu tergantung dari posisinya dalam kalimat, apakah sebagai subjek, objek, atau kata kepunyaan. Yang kedua, kata ganti kamu. Nah, untuk kata ganti kamu, kita lihat jika posisinya sebagai subjek, ini bahasa Inggrisnya adalah you. Ketika menjadi objek, bahasa Inggrisnya you juga. Jadi untuk kata ganti kamu ini tidak ada perubahan, sama you. Nah, tapi untuk menyatakan kepunyaan ini sedikit berbeda ya, menjadi your. Kita langsung lihat contoh. Yang pertama, kamu punya kucing yang lucu. Nah, kata ganti kamu di kalimat pertama ini adalah sebagai subjek di awal kalimat. Jadi mudahnya itu kita lihat ketika di awal kalimat, berarti kemungkinan besar posisinya adalah sebagai subjek. Jadi kira-kira kamu ketika ditranslate menjadi apa? You atau your? Iya betul, menjadi you ya. You have a cute cat. Kamu punya kucing yang lucu. Contoh yang kedua, guru memberi kamu tugas. Ketika ditranslate menjadi teacher give you assignment. Nah, karena di sini untuk kata ganti kamu ketika posisinya sebagai subjek atau objek tidak ada perubahan, jadi kita tidak terlalu pusing ya untuk kata ganti kamu ini. Sama saja bahasa Inggrisnya you. Mau itu posisinya di awal atau di akhir, sebagai subjek atau objek itu tetap you. Nah, tetapi ketika kata ganti kamu ini menyatakan kepunyaan, nah kita lihat contoh yang ketiga, kucing kamu sangat lucu. Nah, berarti ini menyatakan kepunyaan ya. Kucing punya kamu sangat lucu. Ketika ditranslate menjadi bahasa Inggris, nah kita gunakan your. Menjadi your cat is very cute. Seperti biasa, kata gantinya dulu baru benda yang dipunyai. Jadi dibalik ya. Your cat is very cute. Baik, untuk kata ganti kamu di sini hanya ada dua kemungkinan ya ketika ditranslate menjadi bahasa Inggris. Itu bisa you atau your. Your ini khusus untuk menyatakan kepunyaan. Yang ketiga, kata ganti dia untuk laki-laki. Dia untuk laki-laki ketika ditranslate menjadi bahasa Inggris itu bisa menjadi he, him, atau his. Ketika posisinya sebagai subjek itu he, sebagai objek him, kemudian kalau menyatakan kepunyaan kita menggunakan his. Contoh, dia sangat baik. Posisinya di awal kalimat dan kemungkinan besar adalah sebagai subjek. Jadi ketika ditranslate menjadi bahasa Inggris, he is very kind. Dia sangat baik. Contoh yang kedua, guru menyuruh dia belajar lebih giat. Teacher asked him to study harder. Nah, kita lihat posisi dia dalam kalimat yang kedua adalah
di tengah ya, dan sebagai objek. Guru menyuruh dia. Guru sebagai subjek menyuruh kata kerja. Nah, dia yang disuruh adalah objek. Nah, jadi yang digunakan ketika ditranslate menjadi bahasa Inggris adalah him. Teacher asked him to study harder. Contoh ketiga, menyatakan kepunyaan. Kita tetap menggunakan kucing supaya lebih mudah dipahami. Kucing dia sangat lucu. His cat is very cute. Jangan lupa untuk kata kepunyaan ini, kata ganti kepunyaan diletakkan di awal sebelum bendanya ya. Jadi his cat, kucing dia menjadi his cat. His cat is very cute. Yang keempat, kata ganti dia untuk perempuan. Ketika posisi sebagai subjek, bahasa Inggrisnya adalah she. Kemudian sebagai objek, her. Dan sebagai kepunyaan, untuk menyatakan kepunyaan, itu her. Jadi ketika posisinya sebagai objek atau menyatakan kepunyaan, itu sama-sama her ya. Kita lihat contoh. Dia sangat cantik. She is very pretty. Dia di sini posisinya di awal dan sebagai subjek, maka yang digunakan adalah she. Contoh yang kedua. Guru menyuruh dia menyanyi di depan kelas. Posisi dia di sini adalah sebagai objek ya, sama seperti contoh yang sebelumnya. Guru menyuruh dia menyanyi di depan kelas, maka ketika ditranslate menjadi teacher asked her to sing in front of the class. Nah, untuk dia ini ketika posisinya sebagai objek, maka yang digunakan adalah her ya. Teacher asked her to sing in front of the class. Contoh yang ketiga, untuk menyatakan kepunyaan. Kucing dia sangat lucu. Kucing punya dia sangat lucu. Maka ketika ditranslate menjadi her cat is very cute. Sama ya, antara posisinya sebagai objek dan menyatakan kepunyaan itu sama-sama menggunakan her. Her cat is very cute. Contoh yang kelima atau nomor 5, kata ganti kami. Kata ganti kami ketika ditranslate menjadi bahasa Inggris bisa menjadi we, us, atau our. Ketika posisinya adalah sebagai subjek, maka kita gunakan we. Ketika posisinya adalah sebagai objek, kita gunakan us. Tetapi untuk menyatakan kepunyaan, itu kita gunakan our. Kita lihat contoh kalimatnya. Kami akan bermain sepak bola hari ini. Ketika ditranslate menjadi we will play football today. We yang digunakan adalah we karena kami adalah sebagai subjek dan terletak di awal kalimat. Contoh yang kedua, guru menyuruh kami berlari mengelilingi lapangan. Nah, kita lihat ketika posisi kami ini tidak di awal, nah ini kemungkinannya bisa sebagai objek atau kata kepunyaan. Kecuali di sini tidak ada kata benda ya sebelum kami ini atau sesudah kami. Maka kita bisa pastikan posisi kami dalam kalimat yang kedua ini adalah sebagai objek. Maka
ketika ditranslate menjadi teacher asked us to run around the field. Teacher asked us to run around the field. Guru menyuruh kami berlari mengelilingi lapangan. Contoh yang ketiga, guru kami sangat baik. Guru kami. Nah, guru kami. Kami di sini menyatakan kepunyaan ya. Guru punya kami, mungkin bisa diartikan seperti itu. Jadi yang digunakan kata ganti kami ini ketika ditranslate menjadi bahasa Inggris menjadi our teacher is very kind. Our teacher is very kind. Guru kami sangat baik. Our teacher. Nah, kita lihat kata ganti yang wajib kita ketahui dalam bahasa Inggris nomor 6. Mereka. Mereka ketika ditranslate menjadi bahasa Inggris itu bisa menggunakan they, them, atau their. Contohnya, mereka akan bermain sepak bola hari ini. They will play football today. Posisinya adalah sebagai subjek di awal kalimat. Contoh yang kedua, guru menyuruh mereka berlari mengelilingi lapangan. Teacher asked them to run around the field. Posisinya adalah sebagai objek. Contoh yang ketiga, guru mereka sangat baik. Jadi ini menyatakan kepunyaan. Their teacher is very kind. Posisi kata ganti jangan lupa itu diletakkan sebelum benda yang dipunyai. Benda atau yang dipunyainya apa. Untuk contoh yang ketiga ini, guru mereka. Guru bukan benda ya, tapi sesuatu yang dipunyai mereka. Guru mereka. Their teacher is very kind. Nah itu ya kata ganti dalam bahasa Inggris atau pronoun yang wajib kita ketahui dan wajib kita mengerti cara penggunaannya. Untuk penggunaannya kita lihat posisinya dalam kalimat itu sebagai apa. Apakah sebagai subjek atau sebagai objek atau untuk menyatakan kepunyaan. Maka bahasa Inggrisnya juga berbeda tergantung posisinya dalam kalimat. Terima kasih semuanya. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Bye bye.